Oke. Dan dipastikan juga sangat yakin loh ya. Survei ya. Sangat yakin. Survei, saya bicara survei. Survei ya, beberapa lembaga survei bahkan dalam konteks head to head rilis terakhir yang disampaikan oleh indikator disampaikan bahwa kalau head to head dengan salah satu pasangan yang lain, Pak Prabowo dalam temuan survei mereka menang. Jadi bukan hasrat kader. Oh gitu. Keyakinan kader. Ya, yang diperjuangkan kader sejak bergabung dengan Gerindra. Bahwa tujuan kita adalah Prabowo presiden. Dan kemudian Gerindranya menang. Ya, beberapa. Ini kalau kita buat jadi semacam apa ya? Semacam pernyataan Gerindranya sih biasa aja. Iya. Prabowo-nya yang luar biasa. Begitu katakanlah begitu. Hari ini kami setuju. Hari ini kami setuju karena memang ikon kami Prabowo. Tapi politik kan nggak boleh seperti itu, Pak Anda. Ada ya harus beriringan gitu loh. Kami setuju saja, tapi faktanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara bersama saya Yanus Setiawan dalam program Kepo, Kedai Politik. Ngobrolin politik makin kepo, makin asik. Saudara-saudara sekalian, kita akan diskusikan beberapa hal yang berhubungan dengan pergerakan dan dinamika kontestasi pemilihan presiden pada tahun 2024 yang akan datang. Bersama saya hari ini sudah hadir sahabat saya Pak Andra Soni, beliau ini Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra, sekaligus juga Ketua DPRD Provinsi Banten, dan juga akan menjadi tim inti untuk memenangkan salah satu kontestan presiden yang nanti akan masuk dalam kontestasi pemilihan presiden di tahun 2024. Kita sapa dulu. Terima kasih Pak Andra Soni sudah hadir. Siap, Kang. Kita bertemu di program Kepo, ini program yang menginginkan publik mendapatkan banyak informasi, terutama berbagai hal yang berhubungan dengan politik. Kenapa? Karena sebetulnya diskusi tentang pemilihan presiden itu tidak hanya terjadi di ruang-ruang formal pemerintahan, di warung kopi, di sekolah, di kampus, di katakanlah misalnya di saung-saung atau mungkin di kedai-kedai seperti kita hari ini. Itu dilakukan. Yang menarik sebetulnya buat kita, buat masyarakat di Indonesia adalah nama sosok Prabowo Subianto. Ini tokoh yang luar biasa yang masuk di dalam orbitrase tokoh politik selama bertahun-tahun. Dan saya kira ikhtiar politik tentu tidak akan mengingkari hasilnya. Nah, saya pengen dapat insight dari Pak Andra, bagaimana dinamika dan pergerakan tim Prabowo Subianto di Banten khususnya. Ya, terima kasih pertama diundang di Kepo ya, Kedai Politik. Kedai Politik. Ngobrol politik makin kepo. Kita buat dulu tagline-nya Ketua ya. Kita sama-sama ya. Ngobrolin politik makin kepo, makin asik. Ayo Ketua. 1, 2, 3. Ngobrolin politik makin kepo, makin asik. Silakan lanjutkan. Ya kebetulan memang saya kader Gerindra ya. Jadi kalau bicara Pak Prabowo tentu ya sangat subjektif pasti sayanya. Makanya dalam diskusi ini saya pasti akan menurut versi saya apa yang saya sampaikan adalah apa yang menjadi pekerjaan kami hari-hari. Jadi sejak Pak Prabowo mendirikan partai tujuannya jelas, ya ingin menjadi bagian dari kewenangan, merebut kewenangan lah gitu, bukan merebut kekuasaan. Artinya kewenangan untuk bisa mengelola sebuah negara sebesar Republik Indonesia. Dan itu diterima ya oleh kader Gerindra yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Artinya tingkat penerimaan dari masyarakat yang kemudian menjadi bagian dari Gerindra juga terus tumbuh. Dan kemudian tadi disampaikan bahwa di etalase politik ketokohan hari ini alhamdulillah Pak Prabowo itu eksis hampir 12 tahun terakhir kan. Ya, dengan 3 kali kontestasi, beliau diwakil presiden dengan Bu Mega dengan Mega Pro. Kemudian berikutnya dengan Hatta Rajasa untuk Pilpres 2014 dan kemudian 2019 dengan Sandiaga Uno. Dan
ya kita kepo juga 2024 dengan siapa kan gitu, ya kan? Masyarakat kepo, kami sebagai kader partai juga kepo gitu, ya kan? Makanya tertarik untuk diskusi ini ya karena memang arahan Pak Prabowo adalah riang gembira dalam menjalankan kontestasi kali ini. Jadi ya ngobrol, komunikasi harus kita lakukan. Jadi hari ini keyakinan kami khususnya di Banten dengan apa yang telah kami kerjakan, insya Allah kami Gerindra masih meyakini bahwa Pak Prabowo merupakan pilihan utama masyarakat Banten. Ya, kemudian potret-potret yang sudah disampaikan melalui metodologi penelitian, survei-survei juga nama Pak Prabowo masih ada. Dan itu menambah kepercayaan diri kami karena memang di 2019 dari 4 juta pemilih Pak Prabowo yang berafiliasi kepada Partai Gerindra itu cuma sekitar seperempat. Ya, seperempatnya saja. Artinya bahwa yang menyukai Pak Prabowo di Provinsi Banten ini bukan hanya kader Gerindra, ya, kader lintas partai. Atau bisa diterjemahkan bahwa kultur masyarakat Banten itu menyukai karakter seperti Pak Prabowo. Ini saya menarik nih. Kultur masyarakat kita menyukai stylenya Pak Prabowo. Saya sebetulnya sama mungkin dengan masyarakat, kita juga nggak tahu sebetulnya bagaimana bisa seorang Prabowo masuk dan berada dalam hati masyarakat. Itu bagaimana bisa menceritakannya, Pak? Ya kalau ditanya apa kiat yang kita lakukan, sebenarnya apa yang kita kerjakan serasanya bukan itu yang membuat masyarakat suka dengan Pak Prabowo. Memang lahirnya karakter masyarakat Banten itu suka dengan orang yang tegas, suka dengan orang yang punya prestasi banyak, dan suka dengan orang yang jujur. Ya, dan kemudian suka dengan petarung. Ya kan? Jadi kalau kita bilang nih Pak Prabowo ini mungkin menganut paham manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan berhasil. Keberhasilan itu ditentukan oleh Tuhan bukan oleh manusia. Dan Pak Prabowo sampai hari ini menyatakan bahwa dia siap untuk terus maju. Selama masih diberi kepercayaan dan dikasih umur panjang. Ada banyak rilis sebetulnya yang dipublish oleh teman-teman lembaga survei dan boleh dibilang Prabowo Subianto selalu masuk dalam the big three. Setiap rilis survei yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei. Nah, tetapi dalam pergerakan di lapangan masyarakat nggak melihat ini bagaimana cara bekerjanya teman-teman Pak Andra. Saya juga nggak ngelihat gitu. Jadi gimana itu? Nggak ngelihat karena apa? Kalau bilang Gerindra pasang gambar Pak Prabowo juga nggak semasif yang lain. Ya kan? Tapi konsistensinya ada. Bahwa Pak Prabowo muncul di Banten itu kalau bicara kontestasi sejak 2009. Jadi tidak dipengaruhi oleh besarnya baliho apa? Tidak itu. Ya karena ruang hati masyarakat itu kan nggak besar-besar amat. Tapi kebetulan itu nempel. Jejaring apa? Mungkin relawan atau apa? Apakah sudah mulai bekerja sebetulnya? Bekerja sudah pasti, makanya kan selalu muncul ya. Dan kemudian apakah sudah terorganisir dengan baik? Belum. Belum bahkan aja ini kayak gini gitu. Bahkan ini belum terorganisir. Dengan angka Ryan di atas rata-rata di atas 30. Ada ketua relawan di Provinsi Banten? Belum kan? Belum ada. Iya, saya juga belum pernah ketemu. Di Indonesia juga belum. Kalau di Indonesia sudah ada. Sudah ada. Ada rumah apa namanya? Rumah besar relawan ya. Rumah besar relawan. Ya kan sudah ada 1-2 yang masuk datang dan seterusnya dan terus terjadi. Tapi di Provinsi Banten sendiri justru pergerakan itu muncul dari relawan-relawan yang bukan dibuat gitu ya, tapi memang ngalir aja. Saya ada beberapa ketemu dengan teman-teman, mereka melaporkan kepada saya, izin kami ingin. Ini karena masih terlalu pagi karena kita belum punya calon wakil presiden yang nanti akan mendampingi Pak Prabowo atau gimana? Enggak juga ya. Kalau kita bicara tentang kandidat yang ada hari ini kan 3, semua juga belum punya wakil kok. Semuanya belum punya wakil. Permasalahannya bahkan sebenarnya Pak Prabowo dari sisi itu sudah selesai ya. Pertama Pak Prabowo sudah punya koalisi. Dan kemudian Pak Prabowo sebagai ketua umum partai. Ya. Dan Pak Prabowo punya struktur. Ya, struktur pemenangan baik yang pernah dipakai dan yang akan dipakai. Dan Pak Prabowo hari ini punya panggung. Ya, dan panggungnya insya Allah terjaga dengan baik. Sebagai Menteri Pertahanan dianggap oleh masyarakat sebagai salah satu menteri yang berprestasi. Ya, walaupun oleh sebagian pendukung dulu yang menganggap kok Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah. Itu dianggap sebagai handicap, sebagai satu faktor yang bisa menurunkan kesukaan atau elektabilitasnya Pak Prabowo di Banten atau di Indonesia. Tapi faktanya, Kang Yanu tadi sampaikan masih the big three. Dan beberapa survei kalau dilakukan, ya
kalau pemilu ini dilaksanakan dalam dua putaran, Pak Prabowo akan masuk dalam putaran kedua. Oke. Dan dipastikan juga sangat yakin loh ya. Survei ya. Sangat survei, yakin. saya bicara survei. Survei ya, beberapa lembaga survei bahkan dalam konteks head to head, rilis terakhir yang disampaikan oleh indikator disampaikan bahwa kalau head to head dengan salah satu pasangan yang lain, Pak Prabowo dalam temuan survei mereka menang. Oke. Komunikasi politik tentu saja diperlukan untuk mendapatkan raihan elektabilitas dalam Pilpres. Nah, bagaimana komunikasi politik katakanlah pendukung Prabowo dengan partai-partai lain yang secara institusional belum menempatkan beliau sebagai calonnya? Di lapangan ya. Di lapangan. Saya menganalogikan seperti mencari kayu di hutan. Oke. Gimana itu, Pak? Mencari kayu di hutan itu istilahnya menjual diri kita sendiri kepada masyarakat itu susah minta ampun. Oke. Tapi saat kita bicara Pak Prabowo itu kita bisa berjam-jam ngobrolnya. Oh. Jadi artinya saya kalau jalan di dapil saya katakan, atau saya keliling di basis-basis struktur kita, itu bicara tentang Pak Prabowo itu satu nama yang sangat mudah diterima. Jadi tidak perlu diperdebatkan gitu. Jadi kalau seandainya kita kumpul dengan 5 orang, rasanya sekitar 5 atau 4 orang lah minimal. Tapi perdebatan tentang ketokohan seseorang itu kan pasti akan muncul terus. Iya, perdebatan itu muncul dan dijawab sendiri. Ya dijawab sendiri gitu loh. Ya contoh, Pak Prabowo itu tidak pernah menang. Dalam kontestasi Pilpres sebelumnya. Iya. Bagi sebagian orang, ya kan, ini kan bukan ayam yang dipertarungkan, tapi kan sebuah kepemimpinan. Jadi saat orang itu kalah kemudian bangkit lagi, kalah bangkit lagi, itu dianggap bukan sebuah kelemahan. Jadi bukan berarti kemudian ketika pada periode sebelumnya tidak masuk menjadi pemenang, teriris suaranya. Justru enggak. Saya lihat gini, Pak Prabowo itu tampil secara kesatria. Semua organ-organ hukum itu digunakan dalam rangka contoh ya, menggugat ke MK dan sebagainya. Selesai sudah. Ya kan? Artinya ya apa kalau kita bilang? Total football. Move on gitu. Segera move on gitu ya. Total football ya, dan jadi, segera move on. Segera move on. Saya merasa tidak kalah kan gitu. Tapi keputusan politik, keputusan komponen keputusan negara ya, itu memutuskan bahwa pemenangnya adalah Pak Jokowi. 2 periode selesai. Ya, artinya di periode kedua malah justru Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo bergabung. Dan Pak Prabowo dalam keputusan terakhirnya memutuskan untuk bergabung. Ada kekhawatiran internal kader di awal-awal, apa kita nggak akan kehilangan dukungan. Tapi beliau punya keyakinan bahwa ini adalah cara saya merawat Indonesia. Ya, saya mohon maaf, kalau misalnya ada yang beranggapan, ini teman-teman Gerindra mendorong Pak Prabowo untuk maju hanya untuk mendapatkan koktel efek dari majunya beliau sebagai calon presiden, yang itu akan signifikan dengan pertambahan elektoral untuk Partai Gerindra. Memang kalau bukan Pak Prabowo, siapa yang harus kita dorong dari Gerindra? Jadi bukan hasrat kader. Gitu. Keyakinan kader. Ya, yang diperjuangkan kader sejak bergabung dengan Gerindra. Bahwa tujuan kita adalah Prabowo presiden. Dan kemudian Gerindranya menang. Kalau dulu kita bicaranya Gerindra menang Prabowo presiden, sekarang kita balik. Prabowo presiden, Gerindra menang. Jadi kalau disampaikan bahwa itu akan ada yang namanya koktel efek, ya, terhadap perolehan suara partai. Saya rasa semua partai yang bergabung dalam koalisi Prabowo sejak tahun 2014 itu merasakan kok. Semua partai. Iya. Jadi efek kehadirannya tidak hanya bermanfaat. Komposisi di Banten. Ya. Dari 5 unsur pimpinan, 3 itu dari partai koalisi. Dan perolehan suaranya melonjak. Faktor apa? Ya kan? Karena ketokohan individunya. Karena koktel efek tadi, bahwa mereka, contoh gini lah, hari ini orientasi kita seluruh masyarakat Indonesia adalah suksesi kepemimpinan 2024. Lalu ada beberapa sebagian coba-coba untuk nyelip calon bupati, calon gubernur, nggak kelirik, nggak kepotret malah. Istilahnya gitu ya. Jadi hari ini memang
Prabowo A, B gitu kan, yang didiskusikan tiga nama tersebut. Iya, saya justru malah mungkin juga sama dengan masyarakat ya, kepo juga. Bagaimana menurunkan elektoralitas dari seorang Prabowo kepada eksistensi teman-teman di Partai Gerindra. Menurunkannya itu gitu loh. Ya, kok bisa gitu ya? Kok bisa? Ya, gini, kan ikon. Ya beberapa. Ini kalau kita buat jadi semacam apa ya? Semacam pernyataan Gerindranya sih biasa aja. Iya. Prabowo-nya yang luar biasa. Begitu katakanlah begitu. Hari ini kami setuju. Oke. Hari ini kami setuju karena memang ikon kami Prabowo. Tapi politik kan nggak boleh seperti itu Pak Anda. Ada ya harus beriringan gitu loh. Kami setuju saja, tapi faktanya, faktanya hari ini yang ditampilkan oleh legislator Gerindra di mana-mana, termasuk di RI kan mewarnai. Ya kan? Mewarnai. Jadi kalau masyarakat bilang biasa-biasa aja itu kan, ya kita nggak boleh maksain mereka untuk bilang kita luar biasa. Ya kan? Tapi waktu nanti akan memungkinkan. Makanya saya yakini Prabowo presiden, Gerindranya akan menang. Ya ini menarik. Seorang personalitas seseorang di dalam politik itu kan akan mempengaruhi daya jelajah, daya gerak, daya jangkau. Tetapi terhadap eksistensi partai ternyata dia tidak terlalu signifikan. Nah, untuk mengatasi ini, katakanlah begitu. Kalau tidak signifikan, Kang Yanu dasarnya apa? Kami baru 15 tahun, Kang. Jadi sudah partai nomor 2 terbesar di Indonesia. Itu kerja siapa? Kerja Pak Prabowo. Sebagai leadernya, sebagai pemimpinnya. Makanya beliau ingin mengambil kewenangan yang lebih luas. Ya kan? Dan insya Allah kami meyakini dan kami mencoba meyakinkan masyarakat bahwa saat ini setelah era Pak Jokowi ini yang lebih pas. Dan sebelum kami menawarkan, rupanya survei sudah memotret. Dan tentu kami senang ya. Tentu kami senang. Makanya saya analogikan sekarang. Saya sampaikan kepada kader-kader, kalian turun ke masyarakat, ngobrolin Prabowo, insya Allah seperti mencari kayu di hutan. Udah ada. Jadi sudah mulai kerja kita kerja dari 2019. Ya setelah dinyatakan bahwa kita tidak menjadi pemenang untuk Pilpres, Pak Jokowi dilantik, ya kita bekerja. Ya kita bekerja, struktural kita perkuat. Struktur kan ganti, baru lagi karena kan ya kader partai itu bukan pegawai. Mereka bebas, ya kan berekspresi, setuju tidak setuju dengan keputusan Pak Prabowo dan pada akhirnya Prabowo semua. Pada akhirnya. Nah, bagaimana misalnya dengan, ya tentu saja kan kompetitornya ada, kan begitu. Secara politik ada 2 tokoh besar lainnya yang juga berkompetisi nantinya. Nah, pergerakan di level basis untuk melakukan menghimpun energi elektoral. Yang ini yang masih belum. Saya masih atau mungkin sama seperti masyarakat juga ya kepo. Ini gimana cara teman-teman Gerindra kerja sebetulnya? Jadi keponya itu gimana caranya Gerindra kerja kok kursinya banyak gitu kali ya? Atau kepo gimana? Ya artinya dengan energi yang dimiliki, kapasitas mesin kan sebetulnya ya standar-standar saja. Untuk partai yang baru 15 tahun tadi kan begitu. Ini kan belum sampai mesin F1 lah gitu. Tetapi sudah ada yang F1 di sini. Iya sudah ada yang F1. Contoh sederhanakan begini. 15 tahun itu bagi usia partai politik mungkin Gerindra pengais bungsu kali ya. Pengais bungsu. Ya, yang ada di parlemen ya. Ini istilah lokal lagi, pengais bungsu. Partai Gerindra sulung pengais bukan bungsu, gitu kan? Sulung tapi dia bukan, kuat. Tapi ya kuat kan tercermin dari jumlah kursinya. Kalau jumlah kursi itu kan berarti kan afiliasi pemilih kepada partai politik, ya kan? Itu yang terjadi. Kayak kemarin contohnya gitu, hari ini contohnya kita di suara terbanyak kedua, yang kemudian kursinya terbanyak ketiga. Ini kan menandakan bahwa masih muda, pengennya banyak, tapi dalam prakteknya kursinya belum bisa lebih banyak daripada yang senior seperti Golkar katakan. Golkar ini pemenang ketiga, tapi kursinya yang kedua. Ya kan? Nah ini juga pelajaran buat kami gitu loh, bagaimana dalam menghitung kesempatan
kesempatan teman-teman caleg di lapangan untuk berhitung suara dan kursi. Oke. Ya kan? Tapi itu kita pakai hari ini adalah nama Pak Prabowo. Oke. Ya kan? Agar gitu kami bisa lebih mudah diterima. Ya walaupun sebenarnya di lokal juga kan anggota-anggota DPRD kita kan juga banyak yang memang basicnya adalah tokoh di masing-masing wilayah. Ya. Nah itu. Jadi kalau hari ini Kang Yanu bilang kalau bicara mesin Gerindra biasa-biasa saja, ya memang biasa-biasa saja. Saya agak khawatir. Pertanyaannya, yang luar biasa yang mana? Ya, saya justru agak khawatir, Pak Andra. Ini jangan-jangan fake data. Ya. Mesinnya tidak bekerja optimal. Ya. Gerakan di bawah belum signifikan. Ya. Kandidat Pilpres juga belum lagi terkonfirmasi. Calon wakilnya juga belum jelas. Tetapi angka tinggi ini fake data bukan kira-kira? Saya nggak bilang itu fake ya. Oke. Artinya gini, namanya Pak Prabowo setelah muncul sejak tahun 2009. Oke. Iya. Nama yang lain saya nggak tahu munculnya kapan. Itulah kurang lebih, ya. Itulah kurang lebih. Jadi investasi nama di dalam politik itu penting ya. Bahkan kalau mungkin yang lahir di atas tahun 2009, mungkin sudah banyak kali orang tua memberikan namanya Prabowo. Iya. Kita perlu bukti tuh. Kita perlu berapa cek. jumlah? Walaupun kita dengan teman-teman survei nanti kita. Iya. Berapa jumlah warga negara Indonesia yang diberi nama Prabowo setelah tahun 2009? Begitu seringnya, begitu dalam waktu yang sangat panjang, itu tetap ada gitu loh. Cuman ada perbedaan memang. Di 2009, 2014, sebelum 2019. Pak Prabowo ini jarang tampil di publik. Betul nggak? Kalau sekarang kan hadir terus. Karena memang ada kapasitas di situ. Sekarang Pak Prabowo nyetir mobil aja itu jadi berita. Saya juga bingung gitu. Ya, kemudian Pak Prabowo megang kucing aja. Sekarang jadi berita. Artinya akhirnya semua Prabowo gitu loh. Orang kepo akhirnya apa yang dikerjakan gitu. Obrolannya Prabowo, obrolan Prabowo, dan itu menyenangkan bagi kami Gerindra. Menyenangkan bagi kami Gerindra. Makanya Kang Yanu coba lihat, Kang Yanu lihat belum banyak tuh kita masang gambar-gambar besar. Ya kan? Karena memang arahannya juga nggak begitu kok. Ya kan? Turun ke masyarakatnya. Nah kalau turun ke masyarakat nggak bisa kita ekspos ke media. Ya kan, membangun jaringan, basis relawan caleg. Padahal sekarang ini DCS juga belum. Kami ini di internal Gerindra ini kewalahan sebenarnya. Karena begitu banyak yang mendaftar. Ya, banyak yang mendaftar karena pengen masuk ke barisan pemenang. Mau masuk ke barisan pemenang. Ini menarik begitu kan. Kan yang ada itu kan di barisan pemenang yang mau yakin betul bahwa akan jadi pemenang. Insya Allah kami yakin betul. Ya kan, kami yakin betul. Karena ada satu orang tua bilang itu semua akan indah pada akhirnya gitu ya. Terus ya kita pas-pasin lah ya. Contohnya bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Pak Prabowo ini tampil di ruang publik, tampil sebagai pemimpin itu dengan cara dia sendiri, dengan membangun partai dari nol. Masih kita ragukan, membangun partai dari nol, dan kemudian hari ini partai tersebut dalam usia yang ke-15 tahun sudah eksis mewarnai perpolitikan Indonesia. Menarik. Jadi dia bikin perahunya sendiri, ya kan? Kemudian dia besarkan perahunya dia dan berlayar di atas nahodanya dia sendiri. Dan dia punya kompasnya gitu. Ya Paradoks Indonesia, buku yang dia tulis, kepemimpinan dan sebagainya. Dia punya petanya, dia punya kompasnya bahwa kemana mau dia bawa. Dan kami gitu, dan banyak warga Indonesia, hampir 40% pemilih tahun 2019 setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Ya, bahwa kemudian dalam kontestasi lebih banyak yang memilih kandidat lain, itu hasil dari sebuah kontestasi. Tapi hari ini kan petanya berubah lagi. Ya kan? Yang tadinya menjadi bagian dari rivalitas, sekarang menjadi mitra yang luar biasa. Industri pertahanan kita terus berkembang. Jadi bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Dan kondusivitas suasana politik hari ini, ada peran semua orang di situ, salah satunya Pak Prabowo. Ada peran semua pihak. Ada peran semua pihak, salah satunya Pak Prabowo. Saya nggak bilang Pak Prabowo seutuhnya, ya kan? Tapi ada peran Pak Prabowo di situ, ada peran banyak pihak di situ. Sehingga tinggal 7 bulan kita menjelang pemilu, adem kan? Kalau dulu 3 tahun dari 2017 kita udah rame terus.
Ya kan? Sekarang 2024 tinggal hitungan bulan. Ya kan, kondusivitasnya terjaga, ekonomi kita berjalan tumbuh, dan keyakinan kita bahwa kita akan menjadi sebuah negara ekonomi terbesar keempat di dunia itu diyakini oleh semua pihak. Dan itu yang sama-sama sedang kita perjuangkan. Makanya kemarin terakhir pidato Pak Jokowi di harlahnya PKB, ya sekarang calon-calon presiden ngobrol ngopi biasa. Ya kita di bawah ngapain gontong-gontokan. Diskusi begini dengan teman-teman yang punya pilihan yang lain beda, karena kita diajarkan pilihan berbeda boleh. Ya kan, justru karena pilihan berbeda itu kita akhirnya punya pilihan. Ya, mana yang lebih baik. Nah, mana yang lebih baik itu waktu yang memutuskan. Dan alhamdulillah sejak tahun 2009 secara konstitusional Pak Prabowo taat. Ya, dia terus mengikuti aturan pemilu. Dia bangun partainya sesuai dengan aturan pemilu, berproses, dan mudah-mudahan buahnya dipetik nanti 2024. Menarik. Pak Andra, kita kan juga tahu nih bahwa untuk mendapatkan kepercayaan publik melalui raihan elektoral yang signifikan, ada beberapa daerah yang termasuk dalam tanda kutip lumbung suara. Sebetulnya titik-titik mana saja yang kalau di Indonesia ini lumbung suaranya Pak Prabowo? Apakah Banten termasuk lumbung suaranya beliau? Kalau melihat jumlah penduduk, jumlah hak pilih, dan kemudian hasil beberapa pemilu terakhir, ya ini lumbung. Ya, kenapa saya bilang lumbung? Sumatera Barat itu secara persentase hampir 90%. Kalau di Banten 60 sekian persen. 60 sekian persen dari jumlah pemilih. Dari jumlah pemilih. Kalau kita komparasi dengan Sumatera Barat katakan begitu, ya Sumatera Barat mungkin pemilihnya sekitar 1 juta sekian. Kalau kita 8 juta. Kemudian 60%. Kemarin 7 juta sekian ya. Dan itu 4 juta. Yang kemudian dari 4 juta itu yang milih Gerindra 800 sampai dengan 900 ribu. Ya kan? Berarti ada sekitar 3 juta sekian yang bukan orang Gerindra. Bukan orang Gerindra, bisa orang PKS, bisa orang Demokrat, bahkan mungkin bisa orang Golkar, bisa orang PDIP. Kita nggak pernah tahu. Begitu juga orang Gerindra, mungkin pilihan presidennya ada kepada Jokowi. Tapi hari ini saya yakin yang pilihannya kepada Pak Jokowi, yang rada-rada miripnya adanya di Pak Prabowo. Jadi mengambil irisan kemiripan dari Jokowi. Ya kalau kita lihat ya, gestur. Ini kan keponya kita ya. Karena ini kan kepo ya. Kita ngobrolin politik tuh asik. Ya cocok logi aja kita lihat. Kayaknya Pak Prabowo nih banyakannya ke kita. Terus kalau lihat lagi ngopi, lagi segala macam kok gesturnya ke Pak Prabowo nih. Ya udahlah. Pak Prabowo semua lah akhirnya gitu kan. Tetapi potensi lumbung suara itu tidak akan menjadi berguna kalau misalnya penetrasi ke area basis juga kurang efektif kan gitu. Berbeda memang Pilpres dengan Pileg. Kalau Pilpres itu seluruh Indonesia. Kalau Pileg itu basisnya adalah daerah pemilihan. Sehingga kalau daerah pemilihan itu kita ada komponennya. Kita ada yang namanya PAC, ada yang namanya ranting, anak ranting. Hidup semua itu ya? Koordinator TPS itu harus hidup. Karena election itu kuncinya di TPS. Kita banyak suara di udara kalau bicara Pileg ya. Kalau kita bicara Pileg, rame posternya, tapi sentuhan ke masyarakatnya nggak ada. Ya nggak bertemu dengan masyarakatnya, karena masyarakat itu kalau bicara Pileg itu ratusan calon kandidat yang menawarkan diri di pohon, di tembok, di jendela, ya kan? Mana yang lebih efektif, ya kan? Nah ternyata dalam pengalaman saya pribadi sebagai anggota legislatif yang melalui pemilu, yang menjadi pemenang di dapil, artinya di internal partai Gerindra, cara yang paling efektif itu memang ketemu masyarakat. Dan ketemu masyarakat itu lebih mudah saat kita bicara Pak Prabowo. Itu makanya jadi dua nih perjalanan, ya kan? Kita bicara Pak Prabowo, kita bicara diri kita sebagai caleg, dan itu hari ini sedang berlomba-lomba menampilkan kepada partai agar diprioritaskan dapat nomor urut bagus. Jadi kerjanya bagus jadinya kan? Kerjanya bagus sekarang. Nah, Pak Andra, bagaimana kalau misalnya ini kan sekarang eranya politik kolaboratif, politik partisipatif, gitu ya. Bagaimana caranya masyarakat mendapatkan informasi yang utuh misalnya tentang
sosok seorang Prabowo Subianto atau tentang Partai Gerindra sendiri? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang kepo terhadap persoalan itu? Yang pasti Kang, lebih kepo masyarakat daripada kita. Rupanya mereka tuh mengakses lebih cepat dari kita. Medsos, TikTok dan sebagainya. Mereka cari sendiri. Sehingga yang muncul di layar mereka saat mereka sekali klik Pak Prabowo, berikutnya Pak Prabowo terus yang tampil. Saya pernah intip gitu. Saya pernah intip medsos teman saya lihat, loh, dia nggak minta aja Prabowo muncul. Artinya apa? Alam sedang berpihak kepada Pak Prabowo. Waduh, ini menarik nih. Alam sedang berpihak pada Pak Prabowo. Kita perlu bukti sebetulnya. Gus Dur pernah bicara, ya kan? Kemudian, kemudian juga kita ngelihat kenegarawannya, bagaimana menjadikan orang. Ada sejarah kan dengan Pak Jokowi di Jakarta. Ada sejarah dengan Pak Anies di Jakarta. Ya kan? Dan itu bukan Pak Prabowo yang bicara. Ya kan? Karena benar katanya, buat apa kita yang bicara? Orang lain belum tentu mau dengerin. Pak Prabowo fokus aja. Ternyata orang yang bicara, orang yang kepo. Orang kepo tentang Pak Prabowo. Dan kita juga kepo, gitu kan? Makanya kita ngobrol hari ini. Baik, saudara-saudara, diskusi yang menarik dari Pak Andra Soni. Mudah-mudahan ini bisa menghilangkan rasa ingin tahu dari teman-teman semua. Dan kita bisa melihat sebetulnya bagaimana masyarakat itu sampai hari ini sebetulnya terus mencari untuk mendapatkan informasi yang utuh tentang siapa nanti presiden yang mau dia pilih. Dan saya kira Partai Gerindra dan Pak Prabowo memiliki jaringan serta infrastruktur yang cukup untuk dijadikan sebagai tempat mendapatkan informasi. Saya kira begitu, saudara-saudara. Saya berikan kesempatan kepada Pak Andra untuk memberikan insight terakhir lah. Memang asik ya bicara politik. Dan semakin kepo kita semakin asik terus ngobrolnya. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekeras apapun kompetisi, sekeras apapun kontestasi, ya kan? Kerukunan harus kita jaga. Betul. Ngobrol apa aja bebas, yang penting bertanggung jawab. Karena politik atau pemilu itu sebetulnya regularitas demokrasi saja. 5 tahun sekali. Diatur oleh undang-undang. Dan kemudian juga ada batasan-batasan yang harus diikuti. Dan insya Allah saya pikir dengan kondisi hari ini yang di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, ya saya melihat bahwa perjalanan yang disebut dengan suksesi kepemimpinan insya Allah akan berjalan dengan baik, sehingga perekonomian berjalan, masyarakat Indonesia menuju adil dan makmur itu bisa sama-sama kita perjuangkan. Semua pihak punya kepentingan, semua pihak punya peran. Baik, nice quote dari Pak Andra Soni. Saudara, sampai di ujung acara kita selesaikan diskusi kita pada hari ini, dan kita sama-sama yakin bahwa mendiskusikan politik, membicarakan politik, dan mengetahui tentang perkembangan politik, makin kepo, kita menjadi makin asik. Sampai jumpa dalam program berikutnya bersama saya Yanus Setiawan. Kita ketemu lagi pada agenda selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Pak Andra. Terima kasih Kak.